Salam Rahayu, sedulur kabeh. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas kearifan leluhur, Primbon Jawa. Kematian adalah misteri terbesar dalam hidup. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan bagaimana ajal akan menjemput. Namun, tahukah Anda? Dalam tradisi Jawa, khususnya dalam ilmu primbon, ada bisikan-bisikan gaib, tanda-tanda halus yang konon diberikan jauh sebelum pembuka pintu itu datang. 5 tanda ini seringkali terabaikan. Padahal ini adalah isyarat penting dari alam semesta. Penasaran? Mari kita selami lebih dalam 5 tanda gaib yang muncul sebelum adanya kematian, menurut warisan Primbon Jawa. Sedulur, bersiaplah. Ini dia 5 tanda gaib yang disebutkan dalam Primbon, yang konon muncul sebagai penanda bahwa akhir dari sebuah perjalanan hidup sudah mendekat. Tanda gaib pertama, getaran 100 hari. 100 hari sebelum. Tanda gaib pertama adalah bisikan awal yang paling jauh, sebuah isyarat halus yang dikirimkan oleh semesta atau Sang Pencipta, kurang lebih 100 hari sebelum ajal seseorang tiba. Dalam tradisi Jawa dan ajaran spiritual timur yang lebih luas, tanda ini dikenal sebagai momen penggetaran jiwa, atau pembukaan selubung, yang dirasakan oleh raga sebagai sinyal pertama dari akhir perjalanan di dunia fana. Manifestasi fisik dan waktu khusus. Fenomena fisik yang paling utama dari tanda ini adalah sensasi menggigil hebat dan getaran kuat yang menjalar ke seluruh tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Getaran ini bukan seperti menggigil karena demam atau kedinginan biasa. Ini adalah getaran yang terasa aneh, tiba-tiba, dan mendalam, seolah-olah energi vital dalam tubuh sedang diuji atau diguncang. Waktu kemunculan tanda ini sangat spesifik, yaitu setelah waktu asyar. Waktu asyar atau senja, seringkali dianggap sebagai waktu transisi yang sangat sakral dan peka, di mana dimensi spiritual dan duniawi lebih mudah saling bersentuhan. Konon, pada waktu inilah Sang Pencipta atau Malaikat Maut memberikan isyarat awal kepada jiwa yang telah ditetapkan waktunya. Syarat kepekaan dan kesadaran. Primbon dan sumber spiritual lain menekankan sebuah aspek krusial. Tanda ini hanya akan disadari oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi atau yang jiwanya tidak sepenuhnya terhanyut dalam kenikmatan dan kesibukan duniawi. Bagi orang yang hatinya selalu sibuk dengan hal-hal materi, larut dalam kemewahan, atau lupa akan kematian, isyarat 100 hari ini akan datang dan pergi begitu saja. Terabaikan, dianggap sebagai masuk angin, kelelahan, atau anomali fisik lainnya. Namun, bagi mereka yang senantiasa berintrospeksi, getaran ini akan memicu kesadaran yang mendalam, sebuah wake-up call spiritual yang tidak bisa diabaikan. Kesadaran inilah yang kemudian akan mendorong mereka untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada sebaik mungkin, memperbanyak ibadah, sedekah, dan bertaubat. Makna spiritual dan introspeksi. Tanda 100 hari ini berfungsi sebagai pemberian waktu untuk muhasabah, introspeksi diri, dan persiapan. Ini adalah kesempatan emas untuk menyelesaikan segala urusan duniawi yang masih menggantung, meminta maaf, melunasi hutang, dan menguatkan ikatan spiritual. Primbon mengajarkan bahwa jika tanda ini disadari, seseorang harus memulai fase pertobatan yang serius, seolah-olah hari esok adalah hari terakhir. Ini adalah hadiah dari semesta, sebuah peringatan yang tidak semua orang dapatkan. Pengaruh pada aura dan jiwa. Secara esoteris, getaran ini juga diyakini sebagai momen ketika aura pelindung tubuh mulai sedikit melonggar, memungkinkan energi kosmis atau bahkan bisikan dari alam gaib untuk masuk. Perubahan frekuensi energi ini diterjemahkan oleh sistem saraf dan kesadaran sebagai getaran yang tidak biasa. Jiwa perlahan-lahan mulai merasakan panggilan alam baka, meski secara rasional belum sepenuhnya memahami maknanya. Tanda 100 hari adalah fase peringatan keras dari semesta, ditandai dengan menggigil mendalam setelah waktu asyar. Ia adalah filter spiritual, hanya terdeteksi oleh hati yang peka, memberikan kesempatan terakhir yang panjang bagi jiwa untuk berbenah dan mengumpulkan bekal sebelum perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Mengabaikannya berarti menyia-nyiakan anugerah peringatan dari Sang Pencipta. Tanda gaib kedua, denyutan pusar, 40 hari sebelum. Tanda gaib kedua adalah isyarat yang jauh lebih dekat dan spesifik. Dipercaya muncul kurang lebih 40 hari sebelum seseorang meninggal dunia. Angka 40 dalam banyak tradisi spiritual, termasuk Primbon, memiliki makna sakral sebagai periode penyelesaian, perubahan, atau pembentukan, seperti 40 hari Nabi Musa di bukit, atau usia 40 sebagai batas kedewasaan spiritual.
Tanda ini berpusat pada area tubuh yang dikenal sebagai sumber kehidupan dan pusat energi, pusar. Manifestasi fisik dan waktu khusus. Fenomena yang dirasakan adalah denyutan yang kuat dan tidak biasa pada atau di sekitar pusar. Denyutan ini berbeda dengan detak jantung yang biasa atau denyutan perut akibat pencernaan. Ia terasa lebih dalam, lebih terpusat, dan seringkali disertai sensasi dingin atau hawa sejuk yang tiba-tiba menyebar dari area pusar. Sama seperti tanda 100 hari, tanda ini juga spesifik terjadi setelah waktu asyar, memperkuat makna bahwa waktu senja adalah momen terbukanya gerbang spiritual. Kaitannya dengan pohon kehidupan, arsi dalam tafsir spiritual yang menyertai primbon, seringkali diselaraskan dengan ajaran Islam yang populer di Jawa. Tanda 40 hari ini memiliki makna kosmik yang sangat mendalam. Diakini bahwa pada saat ini, daun yang tertulis nama orang yang bersangkutan telah gugur dari pohon kehidupan, Syajaratul Yakin, yang terletak di arsi, singgasana ilahi. Gugurnya daun ini adalah izin resmi dari Sang Pencipta kepada malaikat maut untuk memulai persiapan penjemputan jiwa. Proses persiapan dan kehadiran gaib. Setelah daun itu gugur, konon malaikat maut akan mengambilnya dan mulai membuat persiapan. Pada fase 40 hari ini, beberapa orang yang PK mungkin mulai merasakan tanda-tanda kehadiran yang tidak kasat mata. Mereka bisa saja merasa bingung, gelisah tanpa sebab, atau merasakan nyeri aneh pada bagian dada atau perut atas yang datang secara tiba-tiba, terutama saat waktu asyar. Nyeri ini diinterpretasikan sebagai sentuhan awal dari malaikat yang mulai mengawasi dan mempersiapkan diri untuk menjemput. Rasa bingung dan gelisah ini muncul karena jiwanya secara naluriah sudah menyadari adanya entitas gaib yang mendekat, namun akal dan mata fisik belum mampu memprosesnya. Pentingnya pusar, cakra manipura secara filosofi Jawa dan energi. Pusar adalah pusat cakra manipura atau pusat energi kehidupan. Denyutan kuat di area ini mengisyaratkan bahwa simpul utama energi kehidupan sedang mengalami perubahan drastis atau perlahan-lahan ditarik. Kehidupan yang dulunya memancar dari pusat ini kini mulai meredup, mempersiapkan diri untuk kembali kepada sumbernya. Ini adalah fase di mana tubuh mulai secara gaib melepaskan ikatan energinya dengan dunia fisik. Tanda 40 hari adalah penetapan waktu yang pasti dari alam gaib, di mana denyutan kuat dan hawa sejuk di pusar, setelah asyar, menjadi penanda. Ini adalah momen gugurnya, daun nama, dari pohon kehidupan, menandakan malaikat maut sudah memulai tugasnya. Isyarat ini memicu kegelisahan dan nyeri fisik aneh, mendorong orang yang bersangkutan untuk melakukan pertobatan terakhir dan pembersihan jiwa secara total. Tanda gaib ketiga, jari manis kaku saat sendawa. Tanda gaib ketiga merupakan salah satu isyarat non-fisik yang paling unik dan seringkali terabaikan dalam tradisi primbon Jawa, yang konon muncul pada periode sekitar 40 hari hingga beberapa minggu menjelang kematian. Tanda ini sangat spesifik, terfokus pada anggota tubuh yang kecil namun memiliki makna filosofis dan energetik yang dalam, jari manis, jari cincin. Manifestasi fisik yang spesifik. Fenomena yang menjadi penanda gaib ini adalah timbulnya kekakuan mendadak pada jari manis ketika seseorang sedang melakukan aktivitas alamiah, yaitu bersendawa. Kekakuan yang dimaksud bukanlah nyeri sendi biasa atau kram otot. Ini adalah kondisi di mana jari manis, baik pada tangan kiri atau kanan, tiba-tiba terasa kaku, berat, dan sulit untuk diacungkan atau digerakkan secara bebas saat proses sendawa terjadi. Aktivitas sendawa sendiri dianggap sebagai pelepasan energi atau angin dari dalam tubuh, dan interaksi mendadak dengan jari manis ini memiliki makna simbolis yang kuat. Kaitan energetik, jalur nadi meridian dalam filosofi energi timur dan kearifan Jawa, jari manis diyakini terhubung dengan jalur energi, meridian atau nadi, yang berkaitan langsung dengan jantung dan sistem sirkulasi darah serta energi spiritual, prana atau tenaga dalam. Jari manis juga sering dikaitkan dengan ikatan emosional dan spiritual, disinilah cincin pernikahan dikenakan. Ketika sirkulasi energi kehidupan, yang dalam primbon disebut banyu urip atau air kehidupan, mulai ditarik dan melemah secara bertahap menjelang ajal, gangguan ini diwujudkan dalam bentuk kekakuan mendadak pada jalur energi terakhir. Kegagalan atau kesulitan menggerakkan jari manis saat terjadi pelepasan energi melalui sendawa dianggap sebagai sinyal bahwa sistem energi inti tubuh sudah tidak responsif sepenuhnya terhadap perintah normal, menandakan energi vital sudah sangat berkurang. Makna simbolis dan falsafah Jawa. Kekakuan ini juga dapat diartikan secara simbolis. Dalam budaya Jawa, setiap jari memiliki makna.
Jari manis seringkali mewakili keseimbangan emosi dan hubungan spiritual. Kekakuan di jari ini mengindikasikan bahwa ikatan jiwa dengan raga semakin mengencang dan menegang karena persiapan perpisahan, yang secara fisik terasa sebagai kontraksi aneh. Falsafah primbon mengajarkan bahwa tanda ini adalah bisikan halus yang mengarahkan seseorang untuk melepaskan segala keterikatan duniawi yang memberatkan jiwa, seperti ikatan emosional yang tidak sehat atau urusan harta benda yang belum terselesaikan. Interval waktu dan kepekaan. Tanda kekakuan jari manis ini seringkali muncul dan hilang, tidak konstan, sehingga mudah diabaikan atau dianggap remeh. Kemunculannya yang sporadis menjadi ujian kepekaan. Jika seseorang mulai menyadari fenomena ini berulang kali, primbon mengisyaratkan bahwa sisa waktu hidupnya sudah memasuki hitungan minggu. Ini menjadi penanda yang lebih dekat dibandingkan tanda pusar 40 hari, mendesak jiwa untuk segera mempercepat persiapan spiritual dan moral. Tanda kekakuan jari manis saat sendawa adalah isyarat gaib yang sangat spesifik, melambangkan penurunan drastis energi vital dan mulai menariknya ikatan spiritual dari raga. Muncul pada periode kritis menjelang kematian, tanda ini merupakan ajakan halus namun tegas dari primbon agar seseorang segera menyelesaikan urusan duniawi dan fokus pada kesiapan jiwa untuk menghadapi alam baka. Tanda gaib keempat, hilangnya sinar mata. Tanda gaib keempat adalah perubahan yang dapat diamati oleh orang lain, bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, yang konon mulai terlihat jelas pada periode sekitar 7 hari hingga 3 hari sebelum kematian. Tanda ini melibatkan organ yang dikenal sebagai jendela jiwa, mata. Manifestasi visual yang halus. Secara medis, mata orang yang sakit parah atau mendekati kematian memang akan tampak cekung atau berkabut. Namun, tanda gaib keempat dalam primbon melampaui perubahan fisik biasa. Ia berfokus pada hilangnya sinar atau cahaya kehidupan dari bola mata. Mata yang biasanya memancarkan semangat, kecerdasan, dan kehidupan, perlahan-lahan akan terlihat redup, sayu, atau bahkan hampa. Tatapan mata menjadi kosong, tidak fokus, dan kurang responsif terhadap lingkungan sekitar, seolah-olah sumber cahaya di dalam diri, jiwa, sudah mulai meredupkan nyalanya. Mata sebagai cermin jiwa. Dalam banyak kearifan spiritual, mata dipercaya sebagai gerbang utama bagi jiwa untuk berinteraksi dengan dunia luar. Sinar mata, teja, adalah manifestasi visual dari energi kehidupan, prana, dan kekuatan jiwa yang utuh. Ketika ajal mendekat, primbon menjelaskan bahwa jiwa mulai menarik diri secara bertahap dari batas-batas raga. Penarikan diri ini membuat pancaran energi hidup dari mata melemah. Mata tidak lagi memiliki kilau yang tajam dan hidup. Perubahan fisik pendukung. 3 hari sebelum tanda mata sayu ini seringkali disertai dengan perubahan fisik halus lainnya yang disebutkan dalam primbon, yang konon terjadi sekitar 3 hari sebelum kematian. Hidung menurun. Bagi orang yang sakit, hidung mereka akan tampak perlahan-lahan menurun atau masuk ke dalam jika dilihat dari sisi samping, profil wajah. Telinga layu. Bagian ujung telinga, terutama cuping, akan tampak layu dan perlahan-lahan mengerut masuk ke dalam. Dahi berdenyut. Munculnya denyutan kencang yang terasa pada bagian tengah dahi, yang diakini sebagai penanda aktivasi energi pemisah. Gabungan dari mata yang kehilangan sinar, hidung yang menurun, dan telinga yang layu ini diibaratkan seperti patung kehidupan, yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelunakan dan kelemahan struktur fisik, karena kekuatan yang menopangnya, roh, sudah mulai bergeser. Implikasi psikologis dan spiritual. Mata yang hampa juga mencerminkan kondisi psikologis yang bersangkutan. Seseorang yang mendekati akhir hayat seringkali sudah tidak lagi terikat kuat pada realitas duniawi. Mereka mungkin mulai melihat atau mendengar entitas yang tidak terlihat oleh orang lain, halusinasi spiritual, atau pikiran mereka sudah lebih fokus pada alam lain daripada dunia fisik. Hilangnya sinar mata adalah refleksi bahwa fokus jiwa sudah beralih, dan energi kosmis yang masuk lebih banyak daripada energi duniawi yang dipertahankan. Tanda hilangnya sinar mata adalah indikator visual yang kuat bahwa penarikan jiwa dari raga sudah mencapai tahap signifikan. Tanda ini, yang muncul sekitar 3-7 hari sebelum ajal, adalah isyarat yang dapat ditangkap oleh orang sekitar bahwa cahaya, kehidupan sudah meredup. Ia diperkuat oleh perubahan bentuk halus pada hidung dan telinga, menunjukkan bahwa tubuh fisik sedang dalam proses melunak sebagai persiapan akhir perpisahan. Tanda gaib kelima, ubun-ubun berdenyut kuat, sehari sebelum. Tanda gaib kelima adalah isyarat terakhir dan paling mendesak dalam urutan penanda kematian primbon Jawa.
Tanda ini konon muncul hanya sehari, kurang dari 24 jam, sebelum ajal menjemput. Tanda ini sangat terpusat dan spesifik, terjadi di area puncak kepala, ubun-ubun, atau fontanel. Manifestasi fisik yang krusial dan waktu spesifik. Fenomena yang menjadi penanda terakhir ini adalah sensasi denyutan yang sangat kencang dan kuat yang terasa pada bagian ubun-ubun, tepat di puncak kepala, seringkali area yang lunak saat bayi, dan menjadi pusat energi tertinggi di banyak tradisi spiritual. Denyutan ini terasa berbeda dengan sakit kepala biasa. Ia memiliki ritme dan kekuatan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berupaya keras untuk keluar atau masuk melalui titik tersebut. Sama seperti tanda-tanda sebelumnya, waktu kemunculan tanda ini sangat spesifik, yaitu setelah waktu asyar. Waktu asyar, senja, kembali menjadi momen krusial transisi. Primbon mengisyaratkan bahwa jika seseorang merasakan denyutan kuat di ubun-ubun setelah asyar, itu adalah pertanda yang sangat jelas bahwa ia tidak akan lagi sempat menemui atau menjalani waktu asyar di keesokan harinya. Ini adalah hitungan mundur terakhir yang diberikan oleh semesta. Ubun-ubun sebagai gerbang jiwa, cakra mahkota dalam anatomi spiritual. Ubun-ubun dikenal sebagai Brahmarandra atau cakra mahkota, Sahasrara. Area ini dianggap sebagai gerbang utama bagi keluarnya jiwa, roh, dari raga. Ketika denyutan kuat terjadi, Primbon menginterpretasikannya sebagai tanda bahwa jiwa sedang bersiap untuk melakukan peluncuran terakhir. Denyutan ini adalah indikasi bahwa malaikat maut sudah berada di ambang batas dimensi, menunggu momen yang tepat, dan proses pelepasan ikatan jiwa dengan raga sedang diintensifkan di titik tertinggi koneksi spiritual. Perbandingan dengan tanda sebelumnya, jika tanda 40 hari berfokus pada pusat energi kehidupan dan asal-usul fisik, maka tanda sehari sebelum berfokus pada ubun-ubun, pusat kesadaran spiritual dan tujuan akhir. Ini melambangkan perjalanan energi yang dimulai dari pusat fisik, pusar, naik ke pusat spiritual, ubun-ubun, menandakan bahwa kesadaran duniawi telah selesai dan fokus sepenuhnya beralih ke alam baka. Tanda-tanda fisik akhir yang menyertai. Pada tahap ini, tanda-tanda fisik yang mendahului seperti mata yang sayu, hidung yang menurun, dan telinga yang layu akan semakin parah. Selain itu, seringkali muncul sensasi hawa sejuk atau dingin yang menjalar dari pusar, turun ke pinggang, lalu naik dan berakhir di bagian kerongkongan, halkum. Sensasi dingin yang naik ini dipercaya sebagai jalur fisikal yang dilalui oleh ruh saat ia mulai meninggalkan jasad. Ketika rasa dingin ini mencapai halkum, pangkal leher, itu adalah momen di mana ruh sudah hampir sepenuhnya terpisah. Fase persiapan mental dan spiritual. Merasakan denyutan ubun-ubun adalah fase paling kritis. Primbon mengajarkan bahwa jika tanda ini dirasakan, semua energi harus difokuskan pada penenangan batin, memperbanyak zikir, mengucapkan kalimat tauhid, syahadat, dan istighfar, mohon ampunan. Karena waktu yang tersisa sangat sedikit, kesempatan untuk berbuat baik secara fisik sudah terbatas, sehingga persiapan mental dan verbal menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah memastikan jiwa meninggalkan raga dalam keadaan damai dan mengingat Sang Pencipta, husnul hatimah. Denyutan kuat di ubun-ubun adalah isyarat terakhir dan paling akurat dari Primbon, terjadi sehari setelah waktu asyar. Ini melambangkan gerbang jiwa, cakra mahkota, telah terbuka dan siap untuk melepaskan ruh. Tanda ini adalah ultimatum dari semesta, menuntut fokus total pada kesiapan spiritual dan pertobatan, karena hitungan waktu sudah mencapai batas akhir, dan keesokan harinya, perjalanan di dunia fana akan berakhir. Itulah sedulur, 5 tanda gaib sebelum kematian yang diwariskan dalam ilmu Primbon Jawa. Ingatlah, tanda-tanda ini bukanlah untuk membuat kita takut, melainkan sebagai pengingat untuk senantiasa introspeksi, berbuat baik, dan mempersiapkan bekal terbaik kita. Pada akhirnya, kita semua adalah musafir, dan kepastian hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadikan kearifan lokal ini sebagai motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Jika Anda suka dengan pembahasan Primbon seperti ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda. Like video ini jika Anda merasa tercerahkan. Komen di bawah, tanda mana yang paling membuat Anda merinding, atau pengalaman gaib apa yang pernah Anda dengar. Yang paling penting, subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap kearifan leluhur yang kami bagikan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu.